Gas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kazim Alins Ragindra dengan NIM 2504016. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang himpunan. Oke, baik, langsung next saja. Ya, target kita di sini ya, kita dapat memahami cara penulisan, jenis-jenis dan operasi dalam himpunan itu kali. Next. Nah, kita mulai dari definisi dulu. Himpunan dalam matematika adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Dapat dibedakan satu sama lain, di mana tiap objek tersebut disebut anggota atau elemen. Next. Nah, ini cara-cara penulisan himpunan ya. Di sini ada yang dengan sifat atau deskripsi. Kita bisa ibaratkan misalkan ada himpunan A, deskripsinya adalah bilangan ganjil, maka isinya bakal jadi bilangan ganjil semua. Kemudian ada dengan notasi pembentuk, dimana seperti ini. Jadi A sama dengan X atau X kurang dari 10. X adalah bilangan genap. Nanti berarti dia bakal mulai dari kurang dari 10, berarti kurang dari 10 kan banyak ya, minus juga dia termasuk kurang dari 10. Maka dia intinya bilangan yang kurang dari 10 sampai 10 itu sendiri. Kemudian ada dengan mendaftarkan anggota, enumerasi, yaitu menuliskan seluruh anggotanya di dalam kurung kelawar itu. Next. Ada pula yang di sini dia secara grafis menampilkan bagaimana si himpunan itu terlihat. Jadi bisa dilihat sini, mungkin agak terlalu kecil gambarnya, tapi kurang lebih seperti ini. Contoh ada himpunan A, B, dan C. Ketika dia dibuat grafis atau diagram Venn seperti ini, dia bentuknya kurang lebih seperti ini. Next. Nah, ini adalah simbol-simbol baku. Bisa dilihat, misalkan ada simbol C, biasanya ini disebut apa? Bisa didefinisikan sebagai himpunan bilangan kompleks. Untuk R bilangan real, Q bilangan rasional, dan Z itu bilangan-bilangan bulat. Kemudian A itu bilangan asli, dan P itu untuk bilangan bulat positif. Next. Nah, ini kita masuk ke jenis-jenis himpunan yang kita ingin pahami tadi. Ada yang namanya himpunan kosong, di mana memang di dalamnya tuh tidak ada, bener-bener kosong. Bisa dilambangkan dengan ini apa ya? Istilahnya lingkaran dengan garis garis silang itu, berarti istilahnya tidak ada, kosong. Atau bisa juga digambarkan dengan kurung kurawal yang tidak ada di sini. Ada juga himpunan hingga, di mana anggotanya itu terbatas. Jadi hanya istilahnya masih bisa dituliskan. Ada pula himpunan tak hingga, di mana himpunan ini kalau misalkan kita tuliskan tidak akan habis, dia infinite. Next. Ada pula himpunan bagian. Di sini itu istilahnya ketika sebuah himpunan memiliki anggota dari merupakan, maksudnya gini, misalkan ada A, ini 1, 2, 3. Nah, di B pun ada 1, 2, 3. Jadi A itu termasuk dalam B. Ketika A termasuk dalam B, maka dia bisa disebut himpunan bagian atau subset. Kemudian ada himpunan bagian sebenarnya atau proper subset. Dia kurang lebih mirip, hanya saja yang ada di himpunan B dan himpunan A itu tidak semua. Misalkan ada 1, 2, 3 dan B ada 1, 2, 4. Hanya 1, 2 saja yang istilahnya bergabung. Jadi masih ada 3 yang masih dimiliki oleh A, dan masih ada 4 dan 6 yang dimiliki oleh B. Next. Ada pula himpunan saling lepas, di mana himpunan ini benar-benar sama sekali tidak menyentuh satu sama lain. Jadi misalkan A adalah 1, 2, 3, 4 dan B adalah 5, 6, 7, 8. Tidak ada satupun anggota yang sama dari kedua himpunan ini. Kemudian ada satu lagi, himpunan kuasa. Himpunan ini berisi semua himpunan bagian dari himpunan tertentu, termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Jadi ini seperti kali silang ya. Jadi setiap himpunannya tuh bukan kali silang ya, lebih setiap himpunannya di list dari 0, kemudian 1, diulang lagi, kemudian 2, seperti ini. Kemudian di seluruh himpunannya ditampilkan lagi. Next. Ada pula di sini himpunan ganda, di mana si anggotanya itu bisa lebih dari satu disebutkan. Misalkan di sini ada satunya ada 2,
duanya ada 3. Jadi bisa lebih dari satu lah kita yang menyebutkan si anggotanya ini. Kemudian ada himpunan semesta, bisa dilambangkan dengan S atau U. Biasanya ini dalam sebuah diagram Venn adalah bagian yang kotak di luarnya. Itu menampung seluruh himpunan yang sedang kita bicarakan atau kita kaitkan dengan suatu konteks. Ada pula kardinalitas himpunan. Di sini kardinalitas itu intinya adalah berapa jumlah anggota dari sebuah himpunan. Misalkan ada himpunan 1, 2, 3, 4, maka kita hitung ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti kardinalitasnya adalah 4. Ada pula kesamaan himpunan. Ini itu ketika ada 2 buah himpunan yang anggotanya itu banyaknya itu sama atau kardinalitasnya sama. Misalkan di sini ada 1, 2, 3 dan 1, 2, 3. Ini nggak perlu si isinya harus sama. Misalkan ada 1, 2, 3 terus 2, 3, 4. Tetap dia sebentar. Anggota elemen yang sama ya. Berarti 1, 2, 3 sama 1, 2, 3. Harus sama berarti. Kalau nggak salah yang tidak harus sama itu yang ekivalen. Okay, next. Nah ini. Nah iya betul. Untuk ekivalen, dia walaupun angkanya atau himpunannya ini beda, tapi anggotanya sama, maka bisa disebut ekivalen. Karena si jumlah anggotanya sama. Next. Nah ini kita masuk ke perhimpunan. Sebenarnya ada di slide ini sebelumnya atau setelahnya, tapi nggak apa-apa. Ini adalah irisan. Bisa dilambangkan dengan U yang terbalik. Nah di sini bisa dilihat notasinya. Di sini ada diagram Venn-nya. Jadi area yang di arah sini adalah irisannya. Irisan itu ketika ada 2 buah himpunan dan kita itu ambil anggota yang samanya saja. Next. Nah ini contoh soalnya. Misalkan ada 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13 dan B itu 0. Ini bilangan genap ya. Tentukan irisan A dan B. Kita bisa lihat ada 2. Ada 2 aja ya berarti ya. Iya. Iya betul 2 aja. Next coba. Next saja. Nah, karena tadi yang sama itu hanya 1, yaitu angka 2. Jadi irisannya adalah 2. Next. Kita langsung lanjut ke gabungan, di mana ini ketika ada 2 buah himpunan yang ada 2 buah himpunan, kita gabungkan setiap anggotanya. Semua anggotanya kita gabungkan dan kita jadikan 1. Kurang lebih notasinya seperti ini dengan huruf U. Tapi bukan huruf U ya, ini gabungan gitu. Next. Nah ini contohnya. Misalkan ada 1, 2, 3 dan 5, 7, 8, maka seharusnya gabungannya adalah 1, 3, 5 dan 7, 9. Karena 5-nya sudah ada 2. Next. Nah betul. Jadi kalau misalkan kita gabungkan, maka yang ada duplikat ada 2 di kedua himpunan, maka kita jadikan 1 saja. Jadi 1, 3, 5, 7, 9. Next. Ada pula di sini selisih. Notasinya seperti ini. Dia seperti mengurangi antar himpunan. Misalkan kita punya himpunan A yang dikurangi himpunan B, maka bagian dari anggota himpunan B yang ada di anggota A akan dihilangkan, sisa dengan anggota A yang tidak ada di himpunan B. Next. Contoh misalkan di sini ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 1, 3, 5, 7, 9. Kita bisa lihat di sini yang sama ada 1, 3, 5 dan 7 serta 9. Maka ketika misalkan P dikurangi Q, berarti nanti hasilnya itu tinggal 4, 6 dan 8. Ya. Sip. Ya, coba next. Ya betul. Ketika dikurangi, maka hasilnya adalah 4, 6 dan 8. Kurang lebih seperti itu. Next. Wow. Komplement ini adalah area di luar dari sebuah himpunan. Misalkan kita punya himpunan A dan himpunan kuasanya itu istilahnya sekian lah. Nah, selain himpunan A itu, itulah yang akan jadi komplement. Next. Ini untuk ininya C ya, si notasinya.
Untuk contoh soal, jika misalkan himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan A adalah 2 sama 4, maka kita hilangkan nih 2 dan 4 di himpunan semestanya dan kita dapat 1, 3, dan 5. Coba kita lihat di jawabannya. Ya betul. Jadi komplemennya adalah 1, 3, dan 5. Dia berada di luar dari himpunan A. Next. Ada pula beda tangkup. Ini kebalikan dari irisan. Jadi kalau irisan kita arsir yang bagian tengahnya, tapi kalau beda tangkup kita arsir yang bagian A dan B-nya. Jadi misalkan ada A dan B dan anggota A dan ada yang anggotanya itu sama. Nah, kita hilangkan anggota yang sama itu. Ini untuk notasinya dia pakai tanda lingkaran dengan plus di dalamnya. Mari kita langsung ke contoh 1. Next. Ini contoh soalnya, misalkan ada 1, 2, 3 sampai 3 ya. Dan B itu adalah 2, 4, 6, intinya bilangan genap sampai 10. Tentukan A tadi bentar. Kalau misalkan kita tadi beda tangkup, berarti yang sama itu kita hilangkan. Berarti 2, 3, 4 sampai 7. 4 Laptop gue jadi 6, injek. 2, 4 dan 6 ya. Iya. Nah, ini harusnya di sini 2, 4 dan 6 akan dihilangkan. Berarti sisa 1, 3, 7, 8 dan 10. Coba next. 135 ya. Tadi ada 5 juga. 135, 7, 8 dan 10. Nah, ini 2, 4 dan 6 ada pada kedua himpunan. Maka A beda tangkup B adalah 1, 3, 5, 7, 8, 10. Kurang lebih seperti ini. Ada pula perkalian kartesian. Di sini jika A dan B adalah himpunan, maka perkalian kartesiannya itu kurang lebih mirip seperti kita kali silang. Jadi misalkan ada A dikali B, B dikali A, kemudian kurang lebih seperti itu. Dia sama, notasinya pakai kali juga. Kita langsung aja ke soal. Nah, misalkan jika ada A dan B-nya itu hanya 1, 2, 3, B-nya 2 sama 4. Nah, kita kalinya kali silang seperti biasa. 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 3, 4. Coba kita lihat hasilnya. Ya betul. Nanti 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 3, 4. Hasilnya kurang lebih seperti itu. Ketika kita kalikan atau tadi perkalian kartesian ya. Untuk prinsip inklusif dan eksklusif, di sini ada jika ada A dan B adalah sebuah himpunan, maka gabungan dari A dan B akan menghasilkan himpunan baru yang anggota-anggotanya berasal dari himpunan A dan B. Jadi intinya kurang lebih ya. Jadi nanti ada ini kan komplemen ya, komplemen A tambah komplemen B. Ketika dikurangi komplemen A di iris B, maka hasilnya adalah komplemen A gabung B. Untuk ini tidak ada soalnya karena emang ini saja. Kita langsung kesimpulan. Dengan memahami operasi himpunan ini kita dapat terbantu sekali dalam konteks matematika dan logika. Selain itu kita juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita dalam sortiran ataupun ya kita pengelolaan database lah di ini pasti kita perlu seperti ini. Next saja mungkin itu saja mungkin ya. Ya baik, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan saat ini. Untuk kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.